Balik lagi di Bahas F1 episode preview F1 Azerbaijan Atau Baku karena emang jajan bahasa Baku. Bahasa Baku ala takarana Baku. Cepat. Udah sore nih. F1 Baku ini kembali digelar setelah 2020 terdampak pandemi. Jadi digelar tahun ini Tetap di Baku. Ya, masih di Baku. Iya. Tapi setelah Monaco, jadi berturut-turut dua seri yang digelar di sirkuit jalan raya. Ya, tapi 180 derajat karakter tuh. Yang satu cukup sempit di Monaco. Bukan cukup sempit sih, sempit banget. Banyak turunan, banyak putar balik. Nah, kalau di Azerbaijan ini lebih santai karena bentuknya santai juga. Speed. Ya, tapi nggak santai, juga. Putar balik gitu aja. Kalau paling kalau lu main F1 2020 paling tabrakan. Toprik Banten. Enggak kayak gitu. Ini masih lega. Tapi kalau lu main simulator lagi kayak waktu di PS1 paling tabrakan sih di Baku. Emang kalau berebutan sih emang susah. Karena titik overtaking-nya Baku ini justru ada trek lurusnya. Nah, ini kayak gini kan fotonya. Ya, ini kan kelihatan nih. Masih bisa 2 mobil lah ya. Monaco gimana? Nggak mungkin. Ini seretnya panjang banget emang. Karena emang maksimal overtaking-nya di trek lurus sama di titik yang ada kastil. Ah, itu mah nggak bisa nge-overtake lah, gimana, sempit banget itu. Iya bener, maksudnya sebelum itu. Karena pas masuk itu masih lebar, cuma sudah masuk ke situ nggak bisa. Tapi emang kalau ngomongin Baku emang, Baku nih, ya lu bisa dari Monaco nih, dimana settingan aeronya tuh yang high banget gitu kan, bener-bener. Tikungannya tuh dikit-dikit tikungan. Kalau Baku emang tikungannya bikin lebih rendah. Dikit lah, tapi nggak se-ekstrim ya, mungkin nggak kayak Monza yang gitu-gitu, tapi tikungannya itu rata-rata gitu loh, langsung yang 90 derajat, tikungan satu kiri, terus kiri lagi gitu, terus kanan gitu. Emang sih balapan di Baku ini mirip-mirip Singapura gitu kan, masih lebih mirip Singapura, tapi ya dengan iklim nggak setropis Singapura gitu kan. Kalau Singapura kenapa dibikin malam ya karena tropis gitu kan, dan emang lebih menarik juga sih kalau malam. Tapi ya kalau di Baku tikungannya juga lebih memaafkan lah buat driver yang ngelakuin kesalahan, lu masih bisa dimaafin lah, masih bisa dikoreksi lah. Kalau kayak Leclerc gitu kemarin ya tabrakan ya udah gitu kan, langsung rusaknya banyak gitu kan. Besokannya langsung nggak balap kan. Sebenarnya kalau lu di Baku misalnya ya, kecuali di tikungan yang kastil itu ya, yang naik dikit gitu, itu emang susah gitu kan. Saint Gelael nabrakan di situ, di F2 gitu kan, nabrakan kencang, dan ya impact-nya langsung tabrakan beruntun juga bisa di situ kan. Dan juga kalau titik safety-nya di Baku ini terbilang lebih aman karena setiap pembalap yang nggak dapat belok ke kirinya itu dia masuk ke run off area-nya masih gede-gede banget. Itu kan ya. Ya biarpun itu sebenarnya jalan raya bukan gang ya. Iya, kayak gang mah di Pamulang, gang. Gang di Pamulang ada nggak ya foto? Ya nih, maksudnya di ya dekat-dekat kastil ini yang emang agak ribet lah buat buat overtake. Emang kalau nggak salah di situ no pass zone sih kalau nggak salah. Jadi lu nggak boleh overtake di situ. Tapi ya selebihnya di sini titik DRS-nya juga kalau nggak salah 2 gitu kan. Ada 2 titik DRS, jadi ya buat atraksi overtake di sini masih lu bisa lebih enak lah buat ditonton kan. Selain pembalapnya juga, kalau pembalap emang rata-rata seneng kalau di Baku. Kalau pembalap F1 yang sekarang gitu, rata-rata yang nggak seneng cuma 2 gitu kan. Paul Ricard, Sochi udah, sisanya mah Katalunya juga paling. Paul Ricard dan Sochi itu terbilang bosankan, tapi ya nggak teknikal amat gitu. Iya, bosan aja gitu balapan di situ. Rata banget. Rata gitu kan. Mirip kayak di Abu Dhabi. Iya, Abu Dhabi juga pembalap juga nggak suka lah. Kalau kita ngebahas dari segi persaingan sendiri, 2 musim terakhir Azerbaijan itu digelar, yang menang itu ya dari Mercedes mulu, karena memang 2019, Hamilton 2018. Ya karakternya emang Mercedes banget ya. Ricciardo. Ya, Ricciardo tuh tapi karena banyak trouble ya kan, waktu itu yang Hamilton sama Vettel yang clash tuh ya, kalau nggak salah kan, Vettel nganggap si Hamilton brake checking, terus sama Vettel sengaja tabrak gitu kan. Waktu tabrak si Vettel kena penalti, Hamilton sempat nggak masalah gitu kan, maksudnya leading lama sebelum tiba-tiba ini ya nih, yang dekat kepalanya tuh copot sendiri gitu kan. Itu bener ya, maksudnya kejadian aneh gitu kan. Habis itu ya Bottasnya sempat leading, habis itu masalah puncture ya, juga. Jadi emang kalau di sini ya, di Baku kemungkinannya ya balik lagi ke Mercy gitu kan. Balik lagi ke Mercy. Tapi kalau kita lihat Red Bull-nya juga sejauh ini kenceng gitu kan, stabil performanya juga. Ya masih antara 2 itu, tapi lebih condong ke Mercy sih di Baku nih. Karena kalau kita lihat track record yang di 3 tahun terakhir itu ya, yang menang di Baku itu justru juga menang di Monaco. Ya, tapi itu kan emang agak agak bertolak belakang sama performa Mercedes ya kan. Tapi kan kalau kemarin kita lihat bercermin pada performa di Monaco ya menang ya Verstappen. Tapi lagi hancur-hancuran banget. Iya, tapi
kalau menurut gue tetap sih di Baku ini balik lagi sih ke performa base-nya. Maksudnya mereka tuh lagi ketinggalan kan klasmen pembalap sama konstruktor. Jadi ya di sini mereka pasti mati-matian dengan karakter track yang emang cocok gitu buat mobil Mercedes beberapa tahun terakhir gitu kan. Baku baru digelar 2017 ya. Masih zamannya F1 Eropa. Ya, ini mobilnya masih yang nggak ada halonya kan. Iya. Ini ini 19 ya. Iya. Kalau misalnya kita Ferrari kan dia selalu bilang kalau misalnya gue lagi unggul di top speed di cornering. Seandainya kayak di Monaco itu kan banyak. Benar. Mereka unggul di situ. Kenapa Charles Leclerc sama Sainz tuh bisa kencang banget. Tapi di middle speed sih, maksudnya middle speed cornering ya kan. Tapi karakternya Baku itu apa ya? Lebih high speed banget karena dia tracknya panjang banget. Tapi tikungannya lebih cenderung ke tikungan patah. Jadi itu agak susah tuh buat Ferrari buat nimbangin di situ. Akselerasinya kayaknya kurang deh. Kayak di Monaco atau enggak? Ya, tapi akselerasi keluar tikungan patah itu yang mungkin Ferrari masih ketinggalan ketimbang Red Bull sama Mercedes gitu kan. Apalagi Red Bull sama Mercedes ini kan lagi disorot soal flexi wingnya itu kan. Nah, flexi wingnya itu juga pasti berpengaruh banyak untuk cornering, maksudnya buat speed di tikungan patah yang kayak di Baku ini gitu kan. Mercedes malah flexi wingnya sampai yang di nose juga gitu kan. Kalau Red Bull mungkin lebih disorot yang di belakang. Sementara kalau Mercedes di Monaco dia disorot yang bagian yang front wing kan. Ada kamera di mana di straightnya Monaco itu wingnya tuh jadi ceper banget ya. Dan itu emang efeknya kan pasti ke downforce yang lebih bagus kan. Iya. Top speednya beloknya tuh jadi lebih gampang. Iya, belok lebih gampang, tapi juga di straight itu dia top speed bisa jadi lebih kencang gitu kan. Makanya menurut gua kenapa Mercedes bakal kencang di sini gitu kan. Malah potensi juaranya lebih di atas Red Bull di Baku ya karena ya itu aeronya si Mercedes itu emang lagi unggul nih di sini ya. Red Bull mungkin juga unggul, tapi kalau secara power dan saving energi yang gitu-gitu tuh Mercy masih lebih unggul lah. Berarti emang secara peta teknis pun Mercedes emang lebih dijagokan di sini. Iya. Dan 3 besar Bottas, Hamilton, Verstappen ya masih kejadian lagi mereka. Cuma yang gue penasaran adalah McLaren karena tahun ini kan mereka juga pakai mesin Mercedes. Dengan sasis yang cukup kompetitif di F1 gitu. Jangan-jangan Mercedes tuh lebih diunggulkan daripada Ferrari. Ya bisa ya. Kalau Mercedes lebih diunggulkan dari Ferrari di result di Baku besok kemungkinan besarnya iya gitu kan. Tapi ya mungkin mereka masih di belakangnya Mercedes atau Red Bull. Ya, jaraknya juga mungkin masih jauh gitu kan. Jadi mungkin kan 1, 2, 3, 4 ya disapu bersih sama Red Bull. Cuma posisinya siapa yang harus kita prediksi gitu kan. Mungkin ya. Tapi best of the rest-nya atau yang dari posisi 5 itu masih Lando Norris kan. Kalau dilihat Ricciardo masih struggle gitu kan. Tapi kan Ricciardo tuh termasuk favorit di Baku. Ya. Karena dia Baku pertama kali digelar tuh emang menang kan. Menang Ricciardo. Pernah podium juga sekali. Ya lupa. Pokoknya pernah untuk podium lah. Di Baku gue juga agak lupa. Dan kemudian saat dia udah mulai kompetitif udah 5 seri berlalu sama McLaren dalam mesin Mercedes juga. Tapi Ricciardo emang belum nyetel sih. Lihat di Monaco ya kan. Dia di overlap loh, Norris itu di overlap gitu kan. Sementara mereka kan pakai mobil yang sama. Berarti ya emang Ricciardo masih harus belajar lah. Iya, masih adaptasi. Dari sebelumnya juga Catalunya juga nggak bagus-bagus amat. Imola juga ya maksudnya masih agak jauh lah Ricciardo buat bisa nyetel sama McLaren ya. Kecuali emang dia bikin lompatan besar nih di Baku karena dia mungkin gue suka banget nih ya, padahal sebenarnya Ricciardo tuh pembalap yang bagus mulu di Monaco kan. Tapi baru kali ini di luar masalah teknis atau masalah pit stop dulu Ricciardo pernah di Red Bull. Di Monaco kali ini Ricciardo tuh bener-bener di bawah gitu. Bahkan sampai ya pembalap-pembalap yang biasa aja ya. Kayak Giovinazzi atau dia bersaingnya sama Giovinazzi sama si Raikkonen kan. Itu kan secara mobilnya si Alfa Romeo itu performanya nggak bagus-bagus amat. Mungkin tahun ini lebih bagus tapi ya nggak bagus-bagus amat juga gitu loh peningkatannya. Tapi kenapa di Monaco dia bersaing sama Gio sama Raikkonen, bahkan Gio pun dapat poin gitu kan. Sementara Ricciardo enggak gitu kan. Ya itu agak dipertanyakan lah performa Ricciardo sejauh ini gitu. Prediksi. Nah, dulu dong. Apalagi? Jadi kan kalau misalnya selain masalah aerodinamika, ban itu juga jadi masalah di sini karena pernah si Isengklel tuh pernah masalah ban juga dia itu beban. Tapi kan F2 kan. Cuma yang si Bottas juga pernah meledak ya juga. Ya inilah problemnya di ke jalan raya. Kadang suka ada itu gorong-gorong.
lubang tikus. Iya, Suka pernah copot kan. Iya. Itu. Jadi kalau lu salah ngelindes, ya salah ngelindes apa emang tiba-tiba itu tutupan jalan itu copot gitu kan. Ya itu problemnya di situ. Nah, itu yang jadi perhatian kenapa Baku ini sempat ada pro kontra masalah keamanan antara dia mesti boleh nggak sih di balapan di Baku karena emang dia jalan raya banget kan. Kalau Monaco kan emang spek jalan raya yang dibikin kayak sirkuit gitu. Kalau Monaco kan lebih historik ya, maksudnya Monaco dari tahun 20. Maksudnya Monaco itu pertama kali F1 juga udah ada deh. Iya, Monaco itu salah satu trek tertua ya, setelah Le Mans sama Indianapolis gitu kan. Padahal dia jalan raya. Iya, padahal dia jalan raya karena emang tahun zaman dulu ya semua trek balap ya jalan raya gitu kan, kecuali si Indianapolis gitu kan. Le Mans juga dulu jalan raya, cuma ya akhirnya jadi area tertutup kan. Kan dia kan dibikin jalan raya dengan spek sirkuit. Nah, kalau Baku kan kebalikannya, dia emang jalan raya, masih jalan raya banget lah pokoknya lah. Iya, begitu ya. Baku dia kan agak unik juga kan. Ini kayak ini dekat kastil, padahal ya ini kota yang modern gitu kan sebenarnya kan. Malah masih ala kerajaan. Iya, tapi ada kastilnya kan ya lumayan unik juga kan. Tapi emang ikonik. Tapi emang ya dia yang dikhawatirkan di Baku ya kan, selainnya gorong-gorong atau lubang tikus ya tetap ini sirkuit jalan raya gitu kan, dimana pembalap tuh dekat banget sama tembok gitu kan. Ya salah-salah dikit lu bisa bikin sayap patah terus masih ketinggalan di jalan kelindes pembalap lain gitu kan, segala macam gitu. Jadi karakter aspal di Baku ini kayak gimana sih? Apakah di high grip atau low grip sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau di Baku nih, kalau gua main di simulator ya, ban soft tuh banyak banget yang kepake sih. Iya, kalau sirkuit jalan raya emang kenapa rata-rata soft karena lu kan main dekat-dekat gedung nih, dimana ya sinar matahari ya maksudnya ke track itu kan agak-agak kehalang justru. Beda sama lu kalau kesentul panas banget kan. Ya kan. Sebenarnya kalau bisa lu jalan dekat-dekat sini jalan raya masih ada gedung-gedung. Jadi ya temperatur aspal mungkin nggak setinggi yang benar-benar track permanen ya kan. Makanya kadang di sini bannya akhirnya dipakai komponennya lebih lunak emang kan. Ya, akhirnya ban juga lebih ngegrip. Udah gitu spek aspal trek jalan raya, gue sih nggak tahu yang speknya si aspal si Baku ya. Apakah dia yang benar-benar kan emang kalau lu spek aspal sirkuit kan juga beda kan. Biasanya lebih dibikin yang lebih tajam kan, karena dia emang kalau misalnya lu pakai ban jalan raya terus lu misalnya main nih pakai mobil biasa, terus ke trek kayak Sentul gitu, biasanya aspal nempel-nempel gitu kan. Ya, emang kayak begitu sih emang karakter dari aspal trek tuh lebih ngegrip gitu kan. Sebenarnya kalau ini kan dipakai di jalan raya ya. Kalau jalan raya pakai spek aspal sirkuit pasti ya yang ada diprotes warga kan, kayak iya tuh. Takutnya lo diprotes warga karena itu kan bikin grip ban cepet habis. Sebenarnya agak intermezzo juga penceritanya, kalau balapan di Sentul itu kayak Isong, kelas-kelas balapan pagi itu lebih diperebutin daripada balapan sore, karena sorenya panas banget. Iya kan. Lebih boros ban. Boros bannya, iya kan, boros bannya kan. Hujan kadang udah ban mahal, hujan lagi. Iya, boros bannya. Intermezzo aja sih ini mah. Gitu. Iya, maksudnya kan gua malu udah berapa kali ke sirkuit gitu kan, ya nasional apa internasional gitu kan. Ya maksudnya bisa lah ngerasain bedanya aspal yang di sirkuit. Aspal yang di sirkuit dengan aspal jalan raya atau aspal jalan raya dipakai di sirkuit. Iya, ada. Itu ada. Jalan raya dipakai di sirkuit ada. Jadi baru race-nya baru 3 kali udah ngelupas gitu kan. Race baru udah berapa bulan di aspal masih berpasir ada. Ya sekarang balapan masih berpasir gitu, heran bisa gitu. Tapi kalau karakter di Baku mungkin nggak terlalu degradasinya nggak terlalu tinggi lah. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, problemnya cuma itu lagi free practice tiba-tiba pembalap nabrak gorong-gorong, ya maksudnya tutupan jalan ya kan, atau ya pangsernya ya lu nggak tahu pangser dari mana, dari supporting race ya kan, kadang supporting race biasanya rusuh kan, karena peserta banyak, hampir 30, apalagi kalau F3, kalau nggak salah Baku ini F3 deh. Sama F3 nggak sama F2 ya? Iya nggak, tahun ini kan emang selang-seling kan, iya. Apalagi sama F3, pembalap 30, yang tabrakan bisa setengahnya. Itu lebih liar lagi ya, anak-anak muda, anak umur 14 tahun lagi. Ya, udah gitu kan maksudnya ngebersihin track, ya kan jatuhnya mepet-mepet kan. Iya, nggak semudah balapan sirkuit permanen. Iya, nggak gampang buat masih ada ketinggalan serpen kecil aja bisa bikin puncture pasti di ban-ban ke F1. Gua lihat Baku tahun berapa yang balapan tuh sampai udah berapa kali lap muter tuh masih ngeberesin ya itu masih nyapuin aja kan. Iya. Ya itu sebenarnya salah satu faktor kenapa mobil F1 bisa puncture biarpun balapan F1-nya bersih ya itu karena supporting race-nya rusuh. Iya kan. Aspal di mana-mana, cipratan ban, bukan cipratan, pecahan ban itu di mana-mana. Ya pecahan ya kan, rubber-rubbernya itu kan karena speknya juga kan
spek ban, bannya lu mirip-mirip lah Pirelli P0, tapi kan speknya juga beda gitu kan. Biasanya kalau spek ban yang balap supporting itu biasanya dia lebih keras kan, karena ya buat nge-cost harga lebih nggak terlalu tinggi kayak F1 gitu kan. Ban minimalisir pit stop juga kan. Iya, kayak gitu. Makanya bakunya kalau dibilang karakter track, technical ya technical banget. Terus aspal tapi degradasinya nggak terlalu tinggi kalau dari degradasi ya. Cuma ya gitu, karena karakter ini tracknya kenceng, lu butuh mobil yang powernya tinggi. Yang maksudnya powernya tuh paling bagus gitu kan, ya itu cuma ada di Mercy kan. Mercedes dan Red Bull. Ya Mercedes dan Red Bull. Walaupun gitu secara top speed emang Mercedes paling tinggi. Ya. Mobilnya paling panjang, mobil panjang itu lebih unggul untuk kayak drag race. Iya. Jadi saat track lurus tuh, pas belok susah. Ya beloknya lu agak susah gitu kan. Kayaknya kalau di MotoGP kayak Ducati lah kan, top speed tinggi mulu gitu kan. Tapi beloknya pembalap, iya kan? Balapnya susah ya kan. Itu. Prediksi J, cepetin aja. Satu. Apa biar cepet. Kan mau balap sabaran nih. Satu pasti Verstappen. Gue masih meyakinnya menang di Monaco, menang di Azerbaijan. Oh yaudah, kalau gue satu Hamilton. Dua Hamilton, 3 Bottas. Gue 3, sorry. Gue 3. Empatnya gue Penarlo, Charles Leclerc. Gue 3, Sergio Perez. Wah. Sergio Perez ini spesialis balap di Baku. Si berani. Perez penampilannya kemarin bagus di Monaco. Red Bull belum pernah double podium lagi. Ya. Kesempatan besarnya ada. Perez ini kalau di Baku, entah kenapa dia sering gitu bagus gitu. Pakai Racing Point. Ini bahkan mobilnya waktu dia podium tuh nggak kompetitif amat gitu. Oke lah waktu itu agak sedikit ya lu ketolong crash yang di depan kayak waktu si Stroll naik ya kan. Tapi ya Perez nih kalau dilihat dari performa di Monaco gitu kan. Terus habis ini Baku di mana tracknya dia sering bagus selain waktu dia clash sama Ocon gitu kan. Gue bisa memprediksi ya dia bisa lah buat podium gitu kan. Bahkan 1 Hamilton, 2 Verstappen, 3 Perez, Bottas nggak podium. Nggak podium. Gue 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Bottas, 4-nya Charles Leclerc. Kalau gue Ferrari nggak masuk. Kayaknya dia punya motivasi tinggi aja. Ferrari mungkin top 5. Gua balapan di Monaco anjir. Ya. Kalau Ferrari kayaknya lebih ke sense sih, tapi gue nggak memprediksi bakal ada di top 5. 5 mungkin McLaren, tapi Ferrari ya masih di luar 5 kalau gue. Oke, siap. Gimana tentang prediksi penonton? Mungkin bisa taruh di kolom komen. Atau prediksi Liga Champion? Oh beda. beda. Abang belum sih Liga Champion? Hah? Udah belum sih? Belum, tinggal final Chelsea lawan. Tapi nggak tahu nih video naiknya kapan ya kan? Nggak tahu gue juga. Gue juga nggak tahu sih jadwal. Tahu tinggal nunggu aja. Nonton Liga Champion tiba-tiba. Nggak tahu kalau final nonton. Si ngerti lu J. Di tanggal 25, 24. 24 syuting kita. 25 ini tanggal gaji. Ini salah nih. Oh iya gajian. Iya gajian. Cuy. 27 final Eropa. Gue lupa championnya kapan. Oh iya. Kita kayak bola sport. Iya. Oke, jadi prediksi kalian saya taruh di kolom komen tentang F1 Azerbaijan ini, siapa yang menang? Atau kalau ada pertanyaan juga taruh di kolom komen nanti kita jawab. Tetap subscribe, komen, dan share video Autores. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tonton video-video berikutnya dari Autores yang melihat lainnya. Sampai jumpa.